Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa, kepercayaan, dan berdoa di perjalanan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah pimpin doa hari ini. Sekarang silakan cek dulu nih kerapihan dan kebersihan kelas ini. Sudah rapi, sudah bersih belum? Kalau masih ada sampah, silakan diambil, nanti dibuang di depan kelas ya, di tempat sampahnya. Pakaiannya juga yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Alhamdulillah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sama-sama. Alfia. Oke. Alia. Andrian. Christian. Christian sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Naomi. Najwa. Niki. Trinita. Dan Jahra. Alhamdulillah. Bagaimana suasana hati kalian? Senang tidak? Semangat? Coba saya mau lihat berapa orang yang senang. Ayo yang senang. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah ya, pada senang ya? Iya, siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Maju. Maju. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Ayo. Kiri. Kanan. Oke, silakan duduk dan tepuk tangan buat kita semua. Tujuan pembelajaran. Apa sih yang harus kita capai di pembelajaran hari ini? Yang pertama, di sini ada menyimak teks anekdot agar dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan pada teks anekdot visual yang diirsa. Lalu yang kedua, di sini ada membaca teks anekdot untuk dapat mengevaluasi struktur yang disampaikan dalam teks monolog ya. Jadi nanti kalian menentukan struktur dan menentukan makna tersirat pada teks tersebut. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada problem based learning atau PBL. Kita akan memecahkan sebuah masalah. Ini akan saya paparkan dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kalian harus kalian terapkan, betul. Yang pertama yaitu ada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi ya sebelum kita mulai pembelajaran sudah berdoa. Iya. Lalu yang kedua, di sini ada bernalar kritis. Lalu yang ketiga, di sini ada gotong royong. Yang terakhir di sini ada mandiri. Saya ada pantun buat kalian. Kain lurik bahannya katun. Aroma harum minyak zaitun. Mari berpolitik secara santun. Jadilah contoh dan juga menuntun. Ada lagi, siapa yang mau bacakan? Boleh, Naomi silakan. Khotbah jadi ikat besi. Cakep. Kelapa dicampur kanji. Cakep. Jika sudah mendapatkan besi, janganlah lupa
Waduh, tepuk tangan buat Naomi. Oke. Kemarin itu kita belajar apa? Oke. Pengertian dari teks anekdot. Masih ingat tidak kalian pengertian dari teks anekdot itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Aku. Oke, silakan Raihan. Aku. Yang pertama Rehan apa Permansyah dari kelompok 3 ini menjawab. Jadi teks anekdot adalah teks yang bersifat menyindir orang penting Oke. dan dikemas dalam cerita yang lucu dan juga menyindirnya dengan cara yang halus. Betul. Tepuk tangan untuk Raihan. Oke. Tujuan dari teks anekdot. Ayo siapa yang bisa menjawab? Silakan Najwa ya. Oke, Najwa. Perkenalkan nama saya Najwa Rekna dari kelompok 2 izin menjawab. Tujuan teks anekdot yaitu untuk menyindir orang penting dan agar orang tersebut bisa introspeksi diri. Oke, menyindir orang penting dan bisa introspeksi diri. Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Jadi, tujuan teks anekdot itu dia sindir menyindir. Tapi sindir menyindirnya dengan bahasa yang halus ya, jangan bahasa kasar. Oke. Oke. Terus juga di sini ada mengenai orang penting. Orang penting itu siapa saja? Ayo. Radit. Oke, Radit orang penting. Wah, oke, orang penting di kelas ini ya? Oke. Oh, penting banget. Oke, siapa lagi orang penting? Oh, Ridwan. Banyak sekali orang penting di sini. Oh, atlet. Ih, keren. Contohnya juga sama seperti yang lainnya. Ada orang penting seperti DPR. Terus ada pejabat yang lain. Guru. Presiden. Itu boleh nggak sih kalian mengkritik? Boleh ya. Karena kan setiap argumentasi, kritikan itu dia siapapun boleh berpendapat. Boleh bersuara. Betul. Jadi kita boleh mengkritik. Tapi dengan cara halus, seperti teks anekdot di sini. Pernah nggak sih kalian menonton video anekdot? Pernah ya? Oke, contohnya seperti stand up komedi. Nah, itu banyak sekali sindiran-sindiran dari teks anekdot tersebut. Di sini ada penilaian yang akan saya nilai terhadap kalian. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, nanti sikap kalian nih saya nilai juga. Jadi harus baik, harus soleh, soleha, oke? Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Selanjutnya, kita mulai ke materi ya. Siap kalian? Siap. Materi pertama yaitu ada terbaginya teks anekdot. Teks anekdot di sini ada 3 macam. Ada berbentuk teks tulis, terus ada audio, ada juga grafik. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi ini bagian awal cerita ya, yang berfungsi untuk memberikan gambaran isi cerita tersebut. Contohnya pada suatu hari, nah itu termasuk ke abstraksi. Lalu yang kedua, itu ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita ya. Jadi contohnya tiba-tiba ada pengendara mobil. Nah, berarti kan itu awalan dari kejadian cerita tersebut ya kan, ada pengendara mobil gitu. Yang ketiga itu ada krisis. Nah, krisis di sini suatu permasalahan ya. Lalu ada reaksi. Reaksi ini tanggapan dari tokoh tersebut terhadap konfliknya, terhadap permasalahannya. Misalnya, reaksinya gimana nih? Bingung kah? Marah, sedih, kecewa, terhibur. Nah, itu ya, itu tanggapan dari tokoh tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada koda. Koda merupakan bagian penutup ya. Di sini ada makna tersirat, berbeda dengan makna tersurat. Kalau makna tersirat, makna yang tersembunyi di dalam teks sehingga maksud dan tujuan penulis belum bisa diketahui. Oke, sudah kalian simak videonya? Sudah. Di dalam video tersebut tadi ada tokoh ya? Ya. Tokohnya siapa saja?
Ayo, siapa? Oke, silakan Alfia. Perkenalkan, nama saya Alfiera Madina Mahlika dari kelompok 5. Tokoh yang ada di dalam situ ada Hakim dan Novanto. Oke, betul. Ada siapa? Hakim dan Novanto. Ada Hakim dan Novanto. Menurut kalian, permasalahan pada video teks anekdot ini, permasalahannya tentang apa sih? Ayo. Tentang apa? Oke, ada yang mau jawab? Silakan Trinita. Pertama, nama saya Trinita dari kelompok 3. Jawabannya, teks anekdot ini menyindir mengenai penegakan hukum di Indonesia yang terlihat tidak adil, di mana koruptor yang sudah dipenjara dapat denda rupiah uang pajak dihukum secara berat, sementara yang hanya mencuri sedang dihukum tidak. Oke, betul. Tepuk tangan untuk tadi Alfi dan siapa? Trinita. Oke, tepuk tangan. Makna tersirat dari teks video tersebut apa ya? Oke, Andrian, silakan. Perkenalkan, nama saya Benan Kembara dan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu ketidakadilan penegak hukum terhadap orang kecil. Oke, tepuk tangan untuk Andrian. Betul, jadi makna tersiratnya itu tentang penegak hukum kepada orang kecil. Harusnya tidak boleh seperti itu ya. Harusnya kita menjaga orang-orang kecil, jangan sampai orang-orang besar itu dia menjatuhkan orang kecil ya. Saya sudah membagi kelompok ya, kemarin juga sudah saya beritahukan ya di grup kelas. Ada 5 kelompok, saya sudah terbagi, sudah terbentuk sebagai 5 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang dari hasil tes literasi sebelumnya ya. Silakan duduk dengan kelompoknya. Sudah? Sudah ya. Saya bagikan LKPD. Sama-sama kelompok 2. Kelompok 3 sama-sama. Sama-sama. Kelompok 4. Sama-sama. Kelompok terakhir nih, kelompok 5. Perempuan semua ya, kelompok 5 ya. Masih Bu. Sama-sama. Dalam pengerjaan di sini sudah ada petunjuknya. Yang pertama di sini ada tulis kelas dan nama-nama anggota ke kelompok. Yang kedua, membaca doa sebelum mengerjakan. Kalian baca dulu doa seperti tadi dimensi pelajar Pancasila ya. Yang ketiga, diskusikan dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Lalu yang keempat, bagilah tugas untuk masing-masing anggota kelompok ya. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan di LKPD itu akan ada penilaian keterampilan, yaitu kalian berpresentasi. Nah, silakan boleh dimulai diskusi dengan teman satu kelompoknya. Boleh mencari sumber dimanapun ya, boleh di buku paket, di internet juga boleh. Silakan dibuka gawainya. Ada kesulitan tidak? Tidak Bu, aman. Aman ya? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Oke? Tidak Bu. Ini kerja semua? Tidak Bu. Ada yang nggak kerja nggak? Kerja, Bu. Kerja ya? Iya dong. Gimana ini aman? Aman Ibu. Aman ya kerja semua? Kerja Bu. Ini kelompok pertama bagaimana? Aman? Aman Ibu. Ada kesulitan tidak? Tidak Ibu. Tidak, benar. Sok, silakan dilanjutkan ya. Ini bagaimana kelompok ini? Aman? Aman Bu, aman. Aman ya. Ada kesulitan? Tidak ada Bu. Tidak ada? Oke. Sudah dibagi tugasnya masing-masing? Sudah Bu. Sudah ya. Ada yang menentukan struktur? Siapa yang menentukan struktur? Oh, kamu. Oke. Terus nomor 2 siapa yang mengerjakan? Oke. Nadine ya. Sudah berarti ya? Kalau ada kesulitan ataupun apapun itu bilang ya. Oke. Ciwi-ciwi ini bagaimana? Ini wah kayaknya sudah mau selesai nih. Aman ya? Oke, aman banget ini. Siap presentasi berarti ya? Siap. Oke. Kalau ada kesulitan atau apapun boleh ditanyakan ya. Ya Bu. Baik.
Semuanya harus kerja. Kasih Bu. Sama-sama. Nanti boleh kalian dikembangkan lagi jawaban yang dari teman-teman kalian ya, yang sudah disediakan, oke? Ya, Faris, terus Nadine, Najril, Cynthia, Sose. Oke, terima kasih. Hati. Nanti kalian boleh melihat sumbernya di buku paket ini ya, seperti pengertian dan lain sebagainya. Kalian silakan dituangkan lagi ya jawaban-jawaban dari teman kalian, oke? Oke. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurela Salsabila dari kelompok 1 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Astuti beserta rekan saya. Kenalkan, nama saya Niki Sifinjaya beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raika Abdul Rafi beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farah Syadah Karimah. Selesai. Struktur teks anekdot yang terdapat pada teks tersebut. Bagian abstraksinya adalah terdapat dua orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian orientasinya ada setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonan ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Ada yang mau ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Naomi Nazwa Arisya dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian, apakah teks anekdot tersebut terdapat kalimat humor atau lucu? Yaitu pada bagian kalimat, ya iyalah, coba kamu pikir Dezak, seorang politisi harus mengambil uang negara minimal sebesar 1 miliar rupiah baru bisa mengenakan kaos tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najana Gisna beserta rekan saya. Perkenalkan nama saya Naomi Nazwa Arisya beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nela Dora Madani beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya. Selesai. Dalam teks anekdot terdapat struktur. Yang pertama ada abstraksi. Isinya ada terdapat dua orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua ada orientasi. Setelah selesai membersihkan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Tiga, bagian krisis. Danu, Zak, kamu tahu kan negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya? Zaki, masalah itu aku juga sudah tahu dan Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya melekat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Raihan Nova Firmansyah yang dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Andrian Koswara. Nama saya Nur Cipa Hamida. Nama saya Trinita Belana Silaban. Reaksi, Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku gak paham. Danu, ya iyalah, coba deh kamu pikir Zak. Seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar. Baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan. Koda, kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu, yaitu kaos tahanan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Naina Agneta dari kelompok 5. Menurut kelompok kalian, bagian mana yang termasuk kalimat sindiran? Baik, akan saya jawab. Jadi gini, Naina. Menurut kelompok kami, kalimat sindiran terdapat pada kalimat dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka semua sanggup untuk membeli baju termahal dari Indonesia, yaitu baju tahanan KPK. Kami tutup. Kami juga akan berikan pantun. Satu pantun aja untuk kalian semua. Wadah kemenyan terlihat bersih. Dibeli nenek buat menari. Saat kemenangan sudah diraih, janji kampanye jangan diingkari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan sedikit mengulik tentang teks anekdot. Perkenalkan, nama saya Sentia Dwi Susanti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadine Anda beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faris Hafizlah Darmawan beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Kumaira beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najil Junior. Jelaskan dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat maupun negara dari permasalahan teks anekdot tersebut. Dampak yang terjadi jika terus-menerus korupsi yaitu hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan lebih banyak sindiran mengenai politisi tersebut. Tuliskan makna tersirat pada teks anekdot tersebut. Makna tersirat pada teks anekdot tersebut adalah sindiran terhadap politis yang terkena kasus korupsi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Najril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nana Agneta sebagai ketua kelompok beserta rekan saya. Saya Nala Widya Dana. Saya Alfia Rahmadina Maharlika. Saya Firel Atia Salsabila. Saya Diana Holisa, siap selesai. Tuliskan makna tersirat pada teks anekdot tersebut. Makna tersirat dari teks anekdot tersebut adalah para pejabat yang korupsi uang rakyat. Menurut kalian, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada teks anekdot tersebut? Jelaskan. Menurut kami, cara menyelesaikannya yaitu memiliki rasa empati terhadap masyarakat dan jadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Sebelum presentasi ditutup, Nala ada pantun nih. Apa tuh, Nala? Pergi ke kolam ingin memancing. Memancing ikan, umpannya beras. Katanya Indonesia mau bersaing, tapi kok korupsinya makin ganas. Baik, mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi presentasinya tentang teks apa? Teks anekdotnya apa? Kaos? Oke, kaos tahanan KPK. Menyindir pemerintah yang sekarang tuh banyak sekali para koruptor ya. Jadi saya minta kepada kalian nih sebagai pelajar, jangan sampai kalian mempunyai pikiran yang kotor seperti
ya politisi yang koruptor tersebut ya. Kalian jangan sampai seperti itu ya. Saya mau kalian mempunyai pikiran yang sangat bersih, berhati mulia, bersih gitu ya. Jadi dalam teks anekdot tersebut kalian sudah paham? Paham ya? Sudah mengerti ya dari strukturnya, dari makna tersiratnya, terus dari permasalahan, dan kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di teks anekdot tersebut. Oke, selanjutnya kita akan ke asesmen. Ini kalian sudah pelajari nih tentang teks anekdot. Coba saya mau tahu nih, kalian bisa tidak menjawab soal-soal dari saya? Saya akan kirim linknya ke ketua kelas ya, ke Raihan. Oke, sudah ya? Oke. Silakan disimpan lagi gawainya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Wow, Masya Allah banyak sekali. Ih, seneng deh. Naina deh, silakan Naina, boleh simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu kita bisa belajar struktur. Oke. Dan juga bisa mengetahui teks anekdot itu bersifat Menghibur dan menyindir. Betul. Tepuk tangan untuk Naina. Boleh ya? Oke, satu orang lagi deh. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Aduh, siapa ya? Oke, Cynthia, boleh. Pembelajaran yang saya ambil kesimpulannya adalah saya jadi lebih mengetahui tentang makna tersirat dari teks anekdot. Oke, bisa mengetahui makna tersirat dari teks anekdot. Oke, tepuk tangan untuk Cynthia. Alhamdulillah ya, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini tuh kita mengenai menentukan struktur teks anekdot. Kalian juga bisa menentukan makna tersirat dari teks anekdot tersebut ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya pesan juga sama kalian ya, jangan sampai kalian berpikir atau mempunyai pikiran yang kotor. Kalian ini kan masih pelajar nih, harus tetap semangat ya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai favorit pelawak-pelawak stand up komedi, boleh kalian ikuti, tapi ikuti yang baik-baiknya saja ya. Siapa tahu kalian bisa menjadi salah satu stand up komedi yang terkenal. Seperti tadi, siapa orang penting? Ada Radit ya? Iya, bisa jadi nanti Radit menjadi orang terkenal, orang penting. Bisa juga dari Ridwan katanya ya. Yang ini, yang suka ngelawak tuh siapa, cowok ya? Ernest. Ya kan? Ya, itu bisa mengalahkan, insya Allah rezekinya seperti mereka ya. Nah, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Senang? Hai. Hello. Halo, hai. Hello. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu. Allah melakukan pelajaran kali ini. Berdoa, doa kepercayaan dan berdoa dipersilakan. Doa cukup. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran minggu berikutnya, kita mempelajari mengenai masih sama dengan teks anekdot, tapi kita menganalisis suatu kaidah kebahasaan. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Lalu nanti juga kalian akan membuat komik mengenai teks anekdot. Paham ya? Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Semangat terus ya. Saya izin pamit ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Iya.